Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber semangat pagi dan salam ekstrim selalu ya. Pada kesempatan hari ini saya akan menyambung berita saya yang kemarin. Saya pikir kabar VTube yang bertemakan bertanyalah kepada tempatnya ini selesai. Ternyata ini masih bersambung saudaraku. Maka simak video ini sampai akhir. Oke, saya lanjutkan ya saudaraku. Bahwasanya memang kemarin saya ngecek Instagram yang kita selalu simak tentang dari 001, kemudian dari VTube Indonesia, dan sekarang yang heboh dibahas ini justru dari Pak Tonggam lagi nih, tentang pemaparan beliau yang kemarin yang membahas tentang investasi bodong ya. Kemudian yang menarik lagi dari pembahasan investasi bodong ini tidak selesai sampai di sini saudaraku. Di sini ada satu komentar dan ini akan saya bacakan kepada Anda semua. Oke, kemarin saya membahas tentang Jayadi Aja ini ya. Ternyata ini ada yang menyusul, yaitu netral.com. Beliau mengatakan saya bingung dengan tujuan bernegara kita. Di satu sisi hak asasi konstitusional warga negara masing-masing dijamin konstitusi. Namun di sisi lain ada sebagian warga yang kreatif, inovatif, telah menyumbangkan ide berliannya untuk bisa menciptakan ekosistem keuangan di tengah-tengah masyarakat. Namun sebagian ide berlian tersebut justru terbentur dengan birokrasi legalitas. Sejumlah ide berlian tersebut akan dicap ilegal, dan jika punya izin belum mendapatkan izin, masih mengurus izin, sehingga justru menimbulkan masalah dalam ekosistem itu sendiri, yang mengatakan bahwa banyak yang merugi pada kasus ini. Menurut saya bahkan malah mengayomi masyarakat, tapi justru menderitakan rakyat. Pengalaman dalam kasus terkait di atas harusnya menjadi poin penting untuk bahan koreksi. Toh walaupun memberlakukan sudah sesuai peraturan dan faktanya nggak bisa meredam sesuatu entitas yang dianggap ilegal. Dalam tanda petik ini ya, mati satu tumbuh seribu. Karena ini sudah bukan zaman batu, kalian baru strategi baru akan selalu hadir, baik di dalam negeri maupun di luar. Nggak ada satupun yang bisa menghalangi kemajuan berpikir. Untuk itu situasi entitas baru berkedok apapun akan selalu lahir. Menurut saya izin bisa menyusul, jangan dibunuh usahanya, tapi kaji sistemnya, lakukan investigasi untuk mencari fakta siapapun yang dirugikan. Jika hasil yang ada hanya menguntungkan, lebih baik peraturan itulah yang harus disesuaikan menjadi agar tidak menjadi sebuah hal yang merugikan. Namun ketika ada yang dirugikan tidak cukup bukti yang valid, maka bisa di take down itu usahanya. Kalau hanya berdasarkan penilaian atau potensi rugi, berarti itu juga bisa jadi justru berpotensi untung, karena penilaian bisa jadi salah tapi bukti valid tentu mengalahkan semua perdugaan. Nah ini dia, ada yang usul semacam ini. Kemudian dari Safa kemarin sudah saya bahas ya, karena memang sebenarnya bukan di sini saudaraku, gitu loh. Sebenarnya bukan di sini, tetapi para VTuber dan juga para pengamat bisnis juga mereka curhat di sini. Tetapi seharusnya memang Pak Tonggam sudah sangat jelas kami tidak memiliki kaitan dengan operasional VTube karena kami bukan manajemen VTube. Intinya, poin intinya adalah di manajemen saudaraku, di manajemen, bukan di Pak Tonggam ya, karena secara regulator kalau saya pernah mengatakan tritunggalnya adalah regulator sudah clear, manajemen dan VTuber. Ini urusan VTuber dengan manajemen. Dan yang terakhir Pak Tonggam Togim, jujur saya
Pak Tunggam Tobing, Pak, jujur saya sudah terbukti bahwa VTube sebenarnya sudah banyak bermanfaat dan mensejahterakan semua member. Karena ekonomi kami meningkat, tapi kenapa harus dipersulit dengan peraturan? Coba toh Pak, yang baik dan membawa manfaat dipertahankan. Kami mohon Pak, bukannya itu juga membantu pemerintah mensejahterakan rakyat toh. Lah ini juga dari Rina ini juga curhat. Saudaraku, lebih bijaksana dalam bermedsos, karena saya memberikan berita ini kepada Anda. Curhatlah kepada orang yang tepat. Ini juga evaluasi kepada para VTuber, leader dan seterusnya. Ayo rangkul anggota-anggotamu untuk kita bisa bermusyawarah, kita bisa sharing dengan indah. Anda juga bisa masuk ke grup-grup kami di WA, di Telegram, supaya hal-hal semacam ini bertanya tidak pada tempatnya, atau membeli kue di toko sepatu atau membeli sepatu di toko kue tidak terjadi lagi. Terima kasih, salam ekstrim.